تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه حي على الفلاح توكل على الله يهديك النجاح لا ترجو سواه حي على الفلاح هيا هيا إلى الله هيا هيا إلى الله هيا هيا إلى الله قم واطلب رضاه. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya awladin, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga antum semuanya dan keluarga antum semuanya sehat, dipermudah segala urusan antum, dan yang sakit semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibadah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah membahas tentang babul munada, dan itu masih termasuk isim-isim yang dibaca nasab. Sedangkan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang isim-isim yang dibaca jar, yang mana dalam bahasa Arab disebut dengan al-mahfudzatul minal asma. Jadi isim-isim yang dibaca jar, yang mana ada 3 pembagian. Yang pertama adalah isim yang kemasukan huruf jar. Kita sudah bahas isim yang dibaca jar karena kemasukan huruf jar, yaitu ada min, ila, an, ala, dan ba, ta, waw, qasam. Kemudian yang kedua adalah idhafah, yakni mudhaf ilaihnya yang dibaca jar, yaitu 2 kata yang digabungkan menjadi 1 kata sehingga memiliki satu kesatuan dalam arti. Contoh babul madrasati, berarti pintu kelas, berarti pintu milik kelas. Kemudian ada thawbu hadid, contohnya baju dari besi. Jadi memiliki kesatuan dalam makna. Dan yang dibaca jar adalah mudhaf ilaihnya, bukan mudhaf. Sedangkan mudhaf tergantung lafadz yang sebelumnya atau amil yang masuk pada idhafah. Kemudian yang ketiga adalah isim yang mengikuti isim yang dibaca jar atau yang disebut dengan tawabi'. Tawabi' itu adalah dari kata tabi'un, isim fa'il fahuwa tabi'un. Kenapa kok menjadi tawabi'? Karena jamaknya tabi'un, tabi'ani, dan yang terakhir adalah tawabi'u. Yang mana isim yang dibaca jar ini juga memiliki pembagian tersendiri, yaitu ada 4. Yang pertama adalah na'at atau sifat, yang kedua adalah atof, kata yang digandeng, yang ketiga adalah taukid, kata yang menguatkan, yang keempat adalah badal atau kata pengganti. Dan ini yang akan kita jelaskan pada minggu-minggu yang berikutnya. Dan pada kesempatan ini kita akan mengulas sedikit tentang babun na'at, yaitu bab na'at yang artinya secara bahasa adalah sifat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian na'at, ada pembagian na'at, ada ketentuan na'at, dan tentunya fungsi dan tujuan dari na'at itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah pengertian na'at. Tadi sudah kita jelaskan secara bahasa Indonesia adalah sifat. Secara istilah adalah at-tabi'u ad-dallu ala sifatin min sifati matbu'ihi atau min sifatin muta'alliqin man'utuhu. Na'at adalah tabi', yaitu pengikut yang menunjukkan suatu sifat dari sifat-sifat man'utnya atau yang masih berkaitan dengan man'utnya. Sebelum kita masuk ke pembagian, kita pilah dulu apa itu na'at dan mana yang man'ut. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sini ar-rajim
adalah na'at atau sifat. Sedangkan yang disifati siapa? Asyaiton, yaitu di sini disebut dengan man'utun. Man'utun adalah isim maf'ul yang disifati. Ar-rajim artinya adalah yang terkutuk. Biasanya sifat itu terjemahannya adalah yang. Syaitan yang terkutuk. Ar-rajim adalah sifat siapa? Asyaiton. Syaitan ini disebut dengan man'ut. Naam, insyaallah untuk mafhum. Dengan definisi tadi kita ada pembagian dari bab na'at, yaitu ada 2. Yang pertama adalah na'at yang hakiki, dan yang kedua yaitu na'at sababi. Apa perbedaan dari keduanya? Na'at hakiki itu isim yang menjadi sifat atau penjelas bagi man'utnya secara mutlak. Sedangkan yang sababi, dia menjadi sifat atau penjelas bagi isim yang berhubungan dengan man'utnya. Dengan 2 pembagian ini, tentu keduanya juga memiliki perbedaan, baik dalam ketentuan i'rabnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk yang ketiga, yaitu ketentuan na'at. Ketentuan na'at yang pertama, tadi na'at hakiki. Na'at hakiki itu wajib sesuai dengan 4 hal. Yang pertama adalah ma'rifat nakirahnya harus sesuai. Harokat i'rabnya, rofa, nasab, jar harus sesuai. Mudzakkar, muannas, mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Dan keempat bagian ini semuanya harus sesuai. Ada yang mengatakan harus sesuai 4 dari 10. Ma'rifat 1, nakirah 2, rofa, nasab, jar 5, mudzakkar, muannas 7, mufrad, tasniyah, jamak 10. Jadi jumlahnya adalah 10, tapi yang harus sesuai hanya 4. Maksudnya bagaimana? Dalam contoh marartu bi talibati al-mujtahidati. Saya bertemu atau melewati murid-murid perempuan yang rajin. Misal kita berangkat sekolah. Di sini na'atnya yang mana? Tentu yang menjadi sifat, yaitu mujtahidat. Al-mujtahidat di sini sifat dari siapa? At-talibat. Sehingga yang kita perlu bahas adalah na'at mengikuti man'ut. Jadi al-mujtahidat mengikuti at-talibat. Dalam segi apa? Contoh di sini ma'rifat dan nakirah. At-talibat di sini ma'rifat. Kenapa disebut ma'rifat? Karena ada alif lamnya. Kemudian na'at mengikuti man'ut, sehingga mengikuti ada alif lamnya juga karena sama-sama harus ma'rifat. Nakirah tandanya apa? Tanwin. Jadi sama-sama ma'rifat. Kemudian harokat i'rab yang kedua. Yang syarat pertama sudah sama-sama ma'rifat 1. Kemudian harokat i'rab. Di sini sebagai apa? Ada huruf jar. Berarti dibaca jar. Talibat di sini kebetulan bentuknya adalah jamak muannas salim, sehingga jarnya memakai kasroh, sehingga al-mujtahidah juga memakai kasroh. Jadi ma'rifat 1, yang kedua adalah sama-sama kasroh 2 dalam i'rab. Kemudian mudzakkar dan muannasnya. Di sini at-talibat adalah muannas, yang berarti al-mujtahidah juga muannas. 3. Yang terakhir keempat. Di sini mufrad, tasniyah, jamak. Kebetulan bentuknya jamak, berarti harus jamak. Jadi al-mujtahidan adalah na'at sesuai dengan at-talibat, yaitu sebagai man'ut dalam 4 hal. Jadi semuanya harus sama. Berbeda dengan yang kedua, yaitu na'at sababi, yaitu na'at dan man'utnya sesuai dalam 2 hal. 2 hal itu apa? Yang pertama ma'rifat dan nakirah, dan yang kedua adalah harokat i'rabnya. Bagaimana dengan mudzakkar muannasnya? Di sini untuk na'at sababi, mudzakkar muannasnya itu harus disesuaikan dengan isim setelahnya. Oke ya, digarisbawahi isim setelahnya.
Sedangkan bentuk na'at dalam mufrad tasniah jamak tetap dalam keadaan mufrad. Biar antum lebih paham, kita bahas dalam contoh. Di sini jaa at-tulabu al-karimatu ummahatuhum. Sebelum itu kita harus menentukan mana yang bermakna sifat. Dari kalimat ini jelas al-karimah adalah sifat, sehingga kita tentukan dia adalah na'at. Kemudian yang namanya na'at berarti ikut pada lafaz sebelumnya. Berarti sebelumnya apa? Yaitu at-tulab. Kita tentukan dulu at-tulab adalah sebagai man'ut. Nah, kenapa ada lanjutannya di sini ummahatuhum? Ternyata al-karimah secara teks dia sifat yaitu menjelaskan tentang ummahatuhum, sifatnya menjelaskan ibu mereka. Sehingga disinilah perbedaan hakiki dengan sababi. Kalau hakiki itu sifatnya mutlak menjelaskan tentang man'ut, sedangkan sababi sifatnya menjelaskan setelahnya. Yaitu yang mulia itu bukan at-tulabnya, tapi apa? Ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Sehingga i'rabnya pun juga berbeda. I'rabnya di sini hanya sesuai dalam dua hal, yaitu makrifat dan nakirah. At-tulab di sini makrifat karena ada alif lam, al-karimah juga makrifat karena alif lam. Kemudian harokatnya di sini rofa karena fa'il, al-karimah mengikuti i'rab at-tulab yaitu rofa. Sedangkan muannasnya mengikuti setelahnya. Ummahatuhum di sini muannas, sehingga al-karimah ada tak marbutohnya. Akan tapi bentuknya di sini mufrad tasniah jamaknya yang syarat yang keempat ya, dia tetap mufrad meskipun ummahatuhumnya ini di sini lafaz setelahnya adalah jamak. Mau yang dua, mau jamak ataupun satu, tetap naatnya harus mufrad. Naam, ini adalah ketentuan dari naat. Untuk lebih pahamnya bagaimana contoh naat hakiki dan naat sababi, Al-Faqih sudah siapkan di sini banyak contoh. Contoh yang pertama di sini dalam Al-Qur'an surat Nisa ayat 75. Ya, di sini naatnya adalah az-zalim karena dia menunjukkan sifat yang zalim. Rabbana akhrijna, wahai Tuhanku, keluarkanlah kami min hadhil qaryah, dari desa ini, az-zalimi ahluha, yang zalim penghuninya. Di sini az-zalim adalah sifat ahluha. Kenapa kok tidak memakai tak marbuto? Karena ahlun di sini muzakkar. Al-qaryah di sini muannats, tidak sesuai. Hanya sesuai dalam makrifat alif lam. Kemudian i'rab di sini kasroh juga sama-sama kasroh, sedangkan muannas mudzakarnya mengikuti setelahnya, dan az-zalim tetap dikatakan mufrad. Dan di sini ada hakiki, ada sababi, dan seterusnya. Antum bisa perhatikan sendiri, antum bisa pelajari. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung pembahasan yang terakhir, yaitu tentang fungsi dan tujuan naat itu sendiri. Sangat jelas di sini tujuannya untuk membedakan, untuk menjelaskan, untuk menguatkan man'ut agar mudah dibedakan dari isim-isim yang lain, bahwasanya dia sebagai sifat. Akan tapi dalam bentuk kalimatnya memiliki makna tersendiri. Ada yang memuji, ada yang menghina. Tadi kayak Aisyaitu minasyaitonir rajim, dia adalah hinaan. Ada yang mengagumkan, misal yang mulia tadi. Ada yang mengkhususkan, ada yang memperkuat juga, dan memperkuat dan menjelaskan man'utnya. Dan di sini ada berfungsi juga merinci man'utnya. Di sini contohnya ra'aitu ar-rajulaini andunisi wa malizi, ya. Saya melihat seorang laki-laki yang berkebangsaan Indonesia dan Malizi. Jadi Andunisi juga menjadi sifat yang berbangsa Indonesia. Di sini juga terperinci dua orang laki-laki itu sebagai apa. Naam, itu fungsi dan tujuan naat. Alhamdulillah kita sudah membahas
tentang apa itu pengertian naat, ada pembagiannya dan tujuan dari naat itu sendiri, dan ketentuan-ketentuan dari naat, baik itu naat hakiki ataupun naat sababi. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Jika ada pertanyaan, fadhullah antum tanyakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.